semuanya, balik lagi bersama aku si Sakatia. Kali ini aku akan bahas video tentang BHSP. BH itu dari singkatan dari bahas habis. SP itu sendiri adalah self publishing atau cetak mandiri yang biasanya anak-anak penulis, anak-anak Wattpad lakukan ketika naskahnya sudah kelar. Nah, kalau kalian tertarik dengan video ini, tonton terus ya. Oke, sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, aku akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari SP itu sendiri. SP itu artinya self-publishing atau bahasa Indonesianya artinya percetakan mandiri atau mencetak mandiri. Naskah yang sudah kalian selesaikan atau sudah kalian tulis di Wattpad ataupun di platform lainnya. Arti lebih lanjut tentang SP atau penerbitan mandiri itu artinya si penulis atau autor melakukan semua prosesnya sendiri, mulai dari penulisannya, edit naskahnya, layoutnya, desain cover, ISBN, sampai ke pemasarannya yang setelah menjadi buku tersebut mereka melakukannya sendiri. Seperti itu untuk pengertian dari SP. Beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika kalian mau melakukan cetak SP yang harus kalian ingat nih ya. Yang pertama, kalian harus punya naskah. Yang jelas naskahnya harus selesai dulu ya. Kalian ketik dulu sampai selesai dari A sampai Z, baru kalian bisa melakukan cetak SP. Nah, yang syarat yang kedua yang harus kalian ingat itu setelah kalian punya naskah, kalian edit naskah tersebut. Istilahnya cek yang ada typo-typonya. Pasti banyak kan ya typonya, dari A sampai Z itu tidak mungkin typonya tidak ada. Pasti ada typo. Lalu kalian cek apakah sudah sesuai KBBI atau belum ya. Karena kualitas percetakan kalian itu kalian yang menentukan sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian harus layout naskah yang sudah kalian edit itu. Layout sendiri itu artinya menentukan tata desainnya seperti apa untuk naskah kalian. Kalau yang aku tahu, karena aku biasanya cetak SP, itu ada ukuran 14x20 dan 14x21, tergantung selera kalian. Karena ini adalah naskah kalian, buku-buku kalian. Jadi ketika kalian melakukan cetak SP adalah sesuai dengan kesukaan kalian, seperti itu. Lalu yang keempat, kalian harus mendesain cover untuk buku kalian. Setelah naskah ada, sudah editing, sudah layout, kalian harus punya cover sendiri. Jadi kalau kalian nggak bisa atau tidak bisa melakukan desain cover, banyak orang-orang atau jasa-jasa yang menawarkan pembuatan cover untuk buku ya. Kalian bisa cari di Instagram atau di biasanya kalau percetakan yang kalian tuju nanti itu biasanya juga memberikan jasa untuk desain cover buku kalian. Yang kelima, kalian harus punya tempat untuk cetak naskah kalian. Seperti aku punya beberapa saran nanti di akhir percetakan-percetakan yang bisa kalian tuju untuk kalian cetak SP. Karena setelah tadi naskah kalian punya, sudah kalian edit, sudah kalian layout, sudah ada covernya, kalian harus punya tempat percetakan yang kalian bisa percayai dan menghasilkan buku kalian dengan kualitas terbaik. Yang keenam adalah pemasaran. Pemasaran sendiri setelah buku kalian selesai dicetak, sudah finish, sudah kembali ke kalian setelah dicetak, kalian harus pasarkan buku kalian sendiri. Kalau SP sendiri itu kalian harus sudah punya pasar, istilahnya tempat kalian mempromosikan buku-buku kalian yang sudah kalian cetak. Jangan sampai kalian cetak SP tapi kalian belum punya pasar, nanti kalian yang rugi. Karena SP di sini kalian harus ada modal uang untuk mencetak buku-buku tersebut sebelum buku kalian dibeli oleh orang lain. Selain itu, di sini aku juga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari SP sendiri. Kita bahas dari kelebihannya dulu ya. Kalau dari kelebihan SP, kalian tidak akan menerima penolakan naskah. Istilahnya, naskah milik kalian dan kalian akan mencetak sendiri. Tidak seperti ketika kalian mengirimkan naskah kalian ke penerbit mayor. Itu ada proses tunggu di mana harus ada seleksi dan segala macam halnya seperti itu.
Lalu, kelebihan yang kedua yaitu kalian bisa mengkreasikan naskah kalian sesuai dengan kesukaan kalian, mulai dari editingnya, layoutnya, sampai desain covernya dan pemasarannya. Itu adalah hak kalian, tidak ada orang yang bisa membatasi ketika kalian cetak SP. Sedangkan untuk kekurangan SP sendiri, ketika kalian belum punya pasar jangkauan lingkup yang luas, maka buku-buku kalian pun penjualannya tidak sebagus ketika dipasarkan oleh penerbit mayor, istilahnya seperti itu. Itulah salah satu kekurangan SP. Yang kedua, kekurangannya ketika kalian belum atau kurang paham mengenai editing tentang kepenulisan naskah segala macamnya, dan kalian mencoba untuk edit sendiri, kalian harus bersiap mendapatkan kritikan dari orang-orang, istilahnya kok masih banyak typonya, kok tidak sesuai dengan kepenulisannya, kok alurnya membulat dan segala macam halnya. Itu pasti akan kalian terima dari pembaca yang telah membeli buku kalian, seperti itu. Jangan sampai kalian menjual buku dengan kualitas yang istilahnya masih di bawah dari standar. Oke, sekarang aku akan kasih info tentang percetakan yang bisa menerbitkan buku SP untuk penulis-penulis Wattpad. Ada dua pilihanku dari sejak 2015, itu ada Diandra sama Lovrin. Kebetulan aku pertama kali cetak buku waktu itu tahun 2015, dan aku pertama kali memilih percetakan Diandra yang ada di Jogja pada saat itu, karena hampir semua penulis Wattpad itu melakukan cetak SP-nya di sana. Lalu yang kedua ada percetakan Lovrins, itu dia ada di Cirebon. Di situ juga banyak juga penulis Wattpad yang mulai menerbitkan naskahnya di sana. Karena sekarang sudah banyak percetakan untuk menerbitkan naskah sendiri atau SP, kalian bisa memilih percetakan-percetakan yang kalian rasa recommended untuk menerbitkan naskah kalian. Tidak perlu mengikuti percetakan yang aku sarankan tadi seperti Diandra atau Lovrin. Itu tergantung hak kalian sendiri. Oke, ini yang terakhir yang aku ingin jelaskan, yaitu cara pemasaran buku SP kalian, ya. Cara memasarkannya seperti apa agar diminati dan dibeli oleh banyak orang. Kalau dulu aku lebih sering share ke teman-teman aku dulu, lingkup terdekat aku, mau beli buku aku atau enggak. Lalu yang kedua, pembaca-pembaca aku tetap keep untuk membaca loyal, istilahnya yang bersedia membeli buku buku Anda yang sudah dicetak itu. Lalu mulai pasarkan di jejaring sosial kalian sendiri seperti Instagram, Facebook, atau Twitter ya. Jangan nih ya, aku kasih note ya, jangan sampai kalian mempromosikan buku kalian di lapak orang lain. Ya, aku tekankan itu karena banyak orang yang kurang suka akan hal itu. Istilahnya bahasa kasarnya itu seperti nyampah ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau kalian punya jejaring sosial sendiri, kalian share di akun kalian sendiri. Berkali-kali, berhari-hari itu kalian lakukan agar menarik perhatian orang. Lalu saran aku yang terakhir untuk kalian, yaitu yang mau melakukan cetak SP, harus percaya pada naskah kalian sendiri. Ya. Sebelum orang lain percaya kepada naskah kalian, kalian harus percaya kepada naskah kalian sendiri. Kalau naskah kalian itu memang berkualitas, percetakannya sudah berkualitas, editingnya sudah berkualitas, desain covernya sudah berkualitas, jadi kalian harus percaya pada naskah kalian sendiri. Ketika kalian promosi, kalian percaya orang akan membeli buku kalian. Itu saran utama dari aku. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video BH hari ini atau bahas habis. Kalau kalian masih kepo, nantikan BH-BH selanjutnya yang kalian bisa tonton ya. Siapa tahu bisa jadi penulis juga, oke?